Halo, welcome back to channel Asrorudin TV. Oke mas bro, sis semuanya seperti biasa di channel saya konten apapun bisa saya upload asalkan informasinya bisa manfaat untuk banyak orang. Nah di video kali ini saya mau berbagi pengalaman baru banget kemarin kejadiannya. Jadi yang punya motor PCX ataupun semua motor ya, itu mau dari Matic ya dan yang lain-lain wajib tahu. Intinya ini fatal banget ya. Pengunci baut, pengunci roda ataupun pelek itu nggak dipasang, dan kalau lepas itu bisa fatal ya. Bukan nggak dipasang sih, lupa ngencengin. Oke, langsung aja ke intinya mas bro ya. Saya mau cerita ya. Di video sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan. Waktu itu saya ganti kampas rem ya, depan belakang, dan ada insiden kejadian yang tidak mengenakan buat saya, yaitu si bengkel ya, itu ternyata tidak bisa cara nyeting kampas depan belakang itu ya. Padahal ini CBS, saya nggak tahu waktu itu. Pokoknya dia sampai habis 2 botol cairan. Udah, pokoknya intinya itu nanti ada videonya kalau kalian mau lihat yang itu. Itu yang pertama ya. Itu setelah saya pemakaian motor kurang lebih mungkin 6 bulan lah ya. 6 bulan ya. Nah, ini udah setahun ya. Karena saya motor ini Januari ya. Januari tahun 2022 dan sekarang udah Januari, bahkan udah Februari tahun 2023. Baru kemarin ganti ya di bengkel gede ya, bengkel gede. Ini bengkel gede padahal ya. Saya ganti ban ya. Ganti ban. Ini kan ukurannya bawaan PCX itu kalau nggak salah 110 ya. Kalau ini saya ganti 140 seper 70 kalau nggak salah. Coba saya lihat dulu. Saya lihat dulu ukuran bannya ini ya. 140 per 70 ya. Jadi agak gedean dari ban bawaannya. Nah, jadi waktu itu kejadiannya gini mas bro ya. Saya ganti terus nyari-nyari yang ban yang ya sekiranya bagus lah ya. Karena untuk jangka panjang ya, untuk dipakai ya, untuk keamanan, untuk safety. Nah inilah akhirnya saya ganti dengan harga kurang lebih itu 800.000 lebih lah ya. Itu sudah sama cairannya 2. Kalau harga bannya kalau nggak salah antara 770 ribuan ya. Ban belakang doang ya satu ya, nggak sama ban depan. Nah pas diganti sama si mekanik bengkelnya itu ya, diganti terus dipasang. Saya nggak ngelihat kepasangnya, pokoknya udah kepasang aja. Waktu pembongkarannya saya ngelihat, waktu dipasangnya saya ngelihat. Karena waktu itu sambil ngurusin biaya untuk bayar ke adminnya. Ini ada adminnya karena ini bengkel gede ya, bengkel gede. Dan kenapa saya di bengkel gede? Ya banyak ya tujuannya di bengkel gede. Nanti kita jelaskan kenapa saya ganti ban di bengkel gede ataupun bengkel besar lah ya. Nah, ketika udah ya, ketika udah pasang ban terus pasang knalpot ya, karena sebelumnya kalau kita mau lepas ban itu ataupun pelek, kita harus si mekanik itu harus lepas si knalpot ini. Setelah si knalpot ini dilepas, baru si pelek itu dilepas ya. Dan sebaliknya, ketika mau masang roda dulu dan pelek dipasang, udah gitu baru knalpot. Waktu saya ngelihat, posisinya roda udah masuk seperti ini ya. Udah masuk seperti ini. Dan waktu saya lihat, saya ngelihat cuma dia ngencengin baut-baut ini ya. Pakai mesin kayak untuk pengencang baut. Oke dong. Dan saya juga nggak naruh curiga karena percaya ya, namanya juga bengkel gede gitu ya. Pasti orang tekniknya handal lah ya. Nah udah gitu, ya udah gitu. Selesai di Amade di standarin 1, udah saya pergi pulang. Kok di perjalanan ini motor agak goyang di bawahnya gitu ya. Saya sempat berhenti tuh ya, sebelum nyampe rumah saya sempat berhenti, saya lihat, saya standar 1 nggak ada masalah gitu, ban juga nggak kempes, baru juga. Apa karena kekerasan, apa karena ban baru, tapi goyang nggak mungkin gitu ya. Ya udah gitu kan, nyampe rumah baru saya standar 2 ya. Saya cek, pas saya ini mas bro ya, peleknya roda ya, dari sisi ini ya, sisi ini pas saya goyangin seperti ini, dia oblak. Ini oblak ini benar-benar oblak. Langsung istighfar ya, astagfirullahaladzim. Itu keselnya minta ampun karena kecewa banget. Terus mau balik lagi ke bengkelnya karena waktu itu gantinya malam, dia tutup jam 9 malam. Terus nyampe rumah juga jam 10 udah tutup. Dan kebetulan itu ada WhatsApp bisnisnya ya, karena di bengkel gede. Saya chat via WhatsApp bisnis, ternyata juga udah offline pihak pusatnya ya, karena pihak staf atau pusat itu cuma sampai
jam 8 pagi sampai jam 5 sore ya Mas Bro ya. Itu nggak bisa tidur gitu. Saking keselnya, udah gitu kita besoknya harus kerja masuk pagi. Sedangkan kita nggak punya alat kunci untuk kencengin baut ini. Karena ini bautnya kendor nih, yang di sini nih Mas Bro nih. Nih saya liatin ya, nih bautnya. Ini baut pengunci roda ya, ataupun pengunci roda pelek kita ya. Nah ini, kalau ini kendor ya pasti oblak gitu ya. Ya udah, jalan satu-satunya itu saya pakai tangan. Mau kerja pakai tangan, kan nggak bisa kenceng. Itu pelan-pelan banget, yang penting nyampe pabrik dulu. Mau pakai motor yang lain karena nggak ada gitu ya. Ya udah, akhirnya setiap 100 meter itu saya berhenti ya. Saya berhenti, saya cek. Saya kencengin lagi. Setiap 100 meter saya berhenti, saya kencengin lagi. Ya karena kan itu pakai tangan gitu. Sama getaran aja pasti dia kendor lagi gitu ya, si bautnya itu. Dan ketika jam 8 pagi saya langsung WhatsApp lagi ke WhatsApp bisnis. Nah, udah gitu Mas Bro ya. Saya WhatsApp ke pihak adminnya dan direspon sih ya, direspon dengan baik karena dia bengkel gede ya. Ya saya suruh datang lagi ke bengkelnya, terus suruh bawa setruk, udah gitu suruh diperbaiki. Nah intinya saya gini, saya itu akan datang ke bengkel itu dan saya karena masih kerja, masih kesel, saya minta tolong biar pihak bengkel, kan dia cabangnya banyak nih ya, tiap bengkel yang ganti ban saya ini lokasinya suruh telepon ke saya. Dan gak lama itu permintaan saya akhirnya ada yang nelpon dari pihak bengkel yang di cabang yang saya ganti ini, dan dia meminta maaf sebesar-besarnya. Ngencengin sendiri ya, di pabrik itu ada kunci gitu ya, dan saya juga bisa ngencengin sendiri gitu. Masalahnya ini kok dia ceroboh banget gitu ya, ceroboh banget. Ceroboh banget, karena cerobohnya kenapa? Itu tuh bisa membahayakan kelalaian atas dia sendiri gitu. Bahaya bro, gila loh. Selain merusak, itu juga bisa membahayakan si pengemudi gitu ya. Akhirnya saya datang, tujuan saya datang ke bengkel itu waktu saya pulang kerja. Saya minta dibongkar ulang semuanya. Dari ini dibongkar, roda juga dikeluarin. Jadi saya tujuannya lihat as. Di sini kan ada as ya. Di panjang ini ada as ya. Ada as keluar. Takutnya bengkok gitu. Gara-gara itu oleng, saya paksain itu bengkok gitu ya. Ya udah gitu, dibongkar semuanya. Alhamdulillahnya nggak ada masalah sedikit pun. Karena kalau misalkan sampai ada kerusakan di area bagian spare part motor ini, saya akan menuntut ya, karena saya merasa dirugikan gitu ya, seperti itu. Dan alhamdulillahnya nggak ada masalah, dan dia minta maaf dengan baik dan mau tanggung jawab juga kalau ada apa-apa. Dan alhamdulillahnya nggak ada apa-apa. Ya udah gitu, urusannya selesai. Dan saya juga negor mekaniknya. Ternyata mekaniknya itu baru 3 bulan. Itu pengakuan dari adminnya ataupun dari seniornya yang di tempat itu. Mohon maaf Pak, mekanik kita baru 3 bulan. Ya itu mah sebetulnya urusan mereka ya, mau 3 bulan kayak mau 2 bulan, yang namanya kita konsumen pengen layanan sepenuhnya itu yang terbaik dong. Apalagi mengenai kendaraan ya. Kendaraan itu kan fatal gitu. Kalau sampai ada kesalahan sedikit pun tuh bisa fatal gitu. Ya, selain bahaya untuk konsumen ataupun pengemudi ya, yang pasti udah ngerusak gitu ya, ngerusak gitu. Jadi ada aja setiap kejadian yang baru ganti ya, pertama ganti pasti ada aja kejadian, mungkin apes gitu ya atau cobaan gitu ya. Waktu itu kan yang saya bahas itu ganti kampas rem depan belakang ya kan ya, nyetingnya nggak bisa sampai ini tuh, sampai ada bekasnya kena minyak tuh, lihat saya zoom ya, nih bekas minyak rem ini tuh langsung memudar bekasnya ya, kena minyak rem. Udah gitu nggak bisa ngerem, ngempos terus sampai habis cairan 2 ya. Ternyata mereka nggak bisa cara nyetingnya. Dan yang kedua ya, ini ban ini setahun karena udah botak, bannya udah gundul, saya ganti gitu ya. Ya ada juga kejadian seperti itu gitu Mas Bro. Jadi ini bisa dijadiin pengalaman buat kalian ya, terutama yang punya motor-motor baru. Sayang banget ya, saya khawatirin sih cewek ya. Cewek mungkin kadang, saya yakin kalau yang makainya cewek ya, saya yakin ya, tapi nggak semua cewek. Kadang cewek kan lebih cuek ya ketimbang cowok. Mungkin goyang-goyang dikit dirasa aja gitu sama dia ya. Kalau kita kan peka gitu ya, ternyata bener ada sesuatu yang nggak baik gitu ya. Jadi buat kalian, intinya mudah-mudahan ya, kendaraan kalian itu kalau misalkan ke bengkel nemuin mekanik yang terbaik ya. Intinya kalau enggak, kalian juga harus peka. Jangan main tinggal gitu aja. Intinya bengkel apapun nggak jaminan ya. Tetap semuanya tergantung mekaniknya. Kalau mekaniknya baru ataupun mekaniknya juga udah jago, tapi
dia lagi punya masalah atau lupa atau teledor atau lalai, sama aja kita jadi korban dong jadinya kan. Seperti itu Mas Bro ya. Dan mekaniknya juga udah saya tegur gitu ya. Intinya saya negor tuh nggak marahin dia gitu. Karena bukan ranah saya untuk marahin mereka. Saya itu sebagai konsumen merasa dirugikan, merasa kecewa, ya saya komplainnya ke pusat dong ya. Dan masalah itu sih ya urusan dia sama urusan internal lah ya, seperti itu. Oke Mas Bro ya, mudah-mudahan manfaat kedepannya. Kalian jangan sampai ngalamin seperti pesek saya, nangis, auto nangis pokoknya. Oke, mungkin cukup itu aja dari channel Asrarudin TV. Mudah-mudahan informasinya manfaat. Jangan lupa bantuannya untuk subscribe, like, comment, and share. Thank you so much.